Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Semoga kita semua dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Selamat datang di channel Muslim Voice, channel seputar dunia apologet, dialog lintas iman dan berita seputar Islam. Tentu saja saya ucapkan terima kasih yang sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Muslim Voice. Channel tentunya bertujuan untuk mencerdaskan umat dan mencegah pemurtadan. Seperti biasa, channel Muslim Voice akan menayangkan dialog lintas iman yang sangat menarik. Pada kesempatan kali ini, seorang mu'alafah atau mu'alaf wanita yang cerdas, yang ditakuti oleh oten-oten saat berdialog di dunia debat tentunya. Pada kesempatan kali ini, Bunda Hesti menghadang oten-oten sampai kejang-kejang dan tentunya membuat oten susah tidur. Mari kita simak dialog lintas iman selengkapnya. Selamat menyaksikan. Oke, saya sama kamu kalau kurang berilmu. Saya lagi nyari data, kamu bilang saya kurang berilmu. Sekarang saya tanya, kamu menurut kanan orang? Saya itu maksud saya. Enggak. Kamu bilang saya gak berilmu. Ayo, kamu menurut kanan orang kan? Iya, saya tanya, di mana Yesus mengatakan dia adalah Tuhan sang pencipta langit dan bumi dan mengatakan sembahlah aku? Silakan jawab. Sebentar dulu. Silakan jawab. Anda bilang saya gak berilmu. Ayo silakan. Silakan jawab. Silakan. Mana dalilmu? Silakan. Kamu yang menurunkan orang, kamu yang gak berilmu nuduh saya. Silakan. Ibu sepertinya enggak. Jawab. Di mana tertulis? Di mana tertulis Yesus Anda mengaku dia Tuhan sang pencipta, dia adalah Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri, sang pencipta langit dan bumi, dan mengatakan sembahlah aku? Silakan. Ibu. Iya, jawab aja. Jawab. Anda berilmu kan? Jawab. Saya jawab, tapi saya jawab nanti. Tapi ya silakan, gak nanti sekarang. Silakan. Dulu saya mau luruskan, saya bantu ibu loh. Enggak. Kamu tadi bilang kurang berilmu saya. Enggak. Silakan. Oh, gitu loh. Al-Quran. Anda tadi mengatakan saya gak berilmu. Silakan. Di dalam waktu zaman Isa itu menurut. Enggak usah Pak. Anda tadi mengatakan saya gak berilmu. Silakan jawab aja saya. Zamannya Musa. Saya jawab aja saya Pak. Anda mengatakan saya tidak berilmu. Gak perlu ceritakan di zamannya Musa. Sekarang terus katakan di mana tertulis. Ibu loh, nggak usah tersinggung. Enggak, Anda mengatakan saya tidak berilmu. Ayo silakan jawab. Tanya jawab. Iya makanya tanya jawab pertanyaan saya. Iya, tunggu dulu, saya luruskan dulu supaya ibu paham. Nggak usah diluruskan Pak. Anda mengatakan saya tidak berilmu. Silakan dijawab. Begini Bu, begini Pak, kekurangan dan kelebihan, makanya saya tunjukkan. Iya Bapak tadi mengatakan saya kurang berilmu, jadi saya ini nantang Bapak. Biar kesannya nggak ngawur gitu loh Bu. Enggak, Bapak salah. Makanya Bapak kalau mau ngomong itu hati-hati. Anda mengatakan saya kurang berilmu, jadi saya nantang Anda. Gitu loh. Itulah makanya saya kasih tahu. Ya, saya mau nantang ilmu Anda. Anda mengatakan ini Anda kalau bising tolong turun deh. Ini mau diskusi bukan mau bising-bisingan. Menjelang Oke. Sujud ya, selamat pagi. Iya, selamat pagi Bu. Agama apa? Saya agama Kristen. Oke, roti hidup, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Agama apa? Saya Kristen. Oke, silahkan Pak Celo, tolong dijawab pertanyaan saya. Di mana Yesus mengatakan? Gini teman-teman, kita makanya gue bilang satu-satu, ibu itu kita ini kan orang mualaf, bisa kita minta ilmunya itu, jangan jadi kita kayak Pak Celo bilang kayak gitu, nggak ada ilmu gitu, nggak boleh gitu. Kita belajar aja. Dia kalau dia merasa dia pintar, silakan jawab. Udahlah. Enggak. Kecuali dia turun.
Kecuali dia Nanti, turun. nanti. Saya nantang Nanti dia. aja Bentar sama Pak Pincar. Bentar Pak Pincar. Enggak, Pak Celo silakan jawab. Kalau ilmu ada. Silakan. Pak Celo. Apa Bu? Ya jawab, di mana Yesus mengatakan dia Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi dan sembahku. Kalau Anda punya ilmu. Oke, saya belum Ya. bisa jawab. Jawab aja, nggak aja sebelum silakan jawab. Anda itu ya mau merendahkan saya mau tengok ilmu Anda setinggi apa. Silakan jawab. Tunggu dulu. Selagi kau menuhankan anak orang, selagi kau menuhan anak orang, pengen tes apa ilmu kau? Ayo jawab. Tapi saya Ibu, jawab. kami tidak menuhankan anak orang. Mana orang itu yang kalian tuhankan? Saya mau jawab, tapi jangan Itu kita gini. harus sepakat dulu. Apakah Allah itu punya kuasa gitu loh? Apakah Allah itu maha kuasa? Menurut Ibu bagaimana? Maha kuasa. Jawab Pak, jawab tertulis di mana? Gak usah ini, jawab aja dulu kalau Anda punya ilmu. Jawab. Saya tadi mencari data, Anda ini, ayo jawab. Kita Jawab. Ibu, Allah itu maha kuasa. Kalau udah dijawab baru saya cerita, saya jelaskan gitu loh. Jawab aja, jawab. Gak usah nulis, jawab. Selamat pagi Joni. Kalau Anda tidak menjawab, dada saya turunkan. Yang bising-bising jangan naik apa sih? Saya mau jelaskan loh. Ya udah jelaskan, tunggu dulu. Selamat pagi Joni. Sekali lagi Joni, selamat pagi. Naik kalau cuma dia buat apa? Lama kali jawabnya. Selamat pagi NNLD. Selamat pagi, Agama apa? saya Kristen Protestan. Oke, silakan Pak Celo, saya jawab. Ya oke. Kita sepakat dulu apakah Jawab di mana tertulis, gak ada sepakat. Saya mau ngetes. Saya lagi mencari data, Anda potong. Sekarang saya nggak mau tahu, berikan saya datanya. Aduh Ibu. Jawab aja, jawab di mana tertulis. Udah selesai, gak usah sepakat. Di mana tertulis, saya kejar kamu. Loh. Enggak, kamu mau asumsi, kamu mau mutar-mutar. Saya udah capek sama urusan sama hotel, dimutar-mutar sana, mutar sini. Karena Ibu dari tadi menjawab kenapa nyembah manusia, makanya gini. Saya mau bilang begini, apakah kita sepakat? Jawab di mana tertulis di dalam Bible Anda. Yesus mengatakan, saya nggak mau kamu mutar-mutar. Di mana tertulis Anda tadi merendahkan saya, mengatakan saya tidak berilmu. Saya tantang ilmu Anda. Di mana? Sebutkan aja Yohanes, Lukas, sebutkan. Di mana tertulis di dalam Bible Anda, Yesus mengatakan dia adalah Tuhan itu, Sang Pencipta langit dan bumi, dan mengatakan sembahlah aku. Silakan jawab. Ya begini, Allah itu tidak butuh pengakuan. Astagfirullahaladzim, turun kau. Merendahkan orang kau nomor satu. Bilang aku nggak berilmu. Ditantang ilmu kau pun tak bisa kau jawab. Mutar sana, mutar sini. Tinggal jawab aja di mana tertulis. Saya buka kan. Balua. Iya Pak Binsar. Enggak Ya, kan Pak gimana Binsar, itu? Anda kan ngomongnya ini saya pasti saya jawab loh. Cuma dia kan Iya. santai aja. Saya juga nggak ngapain kalian mau kemana kalian? Aku ingat lagi kita, makanya aku minta jawabannya. Bentar Sabar doang ya. gitu. Iya. Pandiangan, kok pandiangan kan? Iya, tahu sinaga kan buru sinaga. Itu punya tahu beruntung. Tahu ya aku itu. Itu Bu, saya roti hidup, saya mau tanya Bu. Oke. Bu, halo, saya roti Iya. hidup Bu. Saya mau tanya ini Bu. Ibu ini kan dikatakan orang hebat. Tertulis dalam surah An-Nisa ayat 159. Satu-satu bang, satu-satu. Saya jawab dulu, Binsar Pandiangan. Ya. Dia bilang Bu, kesalahan Isa itu yang dituduhkan ke dia itu sehingga dia mau disalib apa gitu Ibu. Itu ya sama ya. Soka Maria Dabling. Jadi biar teman-teman Kristen tahu di Isa ini juga dia mau disalib nih. Terus Ya. kita cari tahu dulu apa kesalahan dia gitu loh di Al-Quran gitu. Mungkin itu yang satu ini tahu gitu loh. Terus yang diserupakan, katanya diserupakan. Kalau juga. setahu saya Nabi Isa itu kan dianggap ini ya, di setiap nabi kami itu nabi-nabi kami di kalangan nabi-nabi kami itu banyak yang membenci. Nah, karena mereka tidak terima.
Pak Hilal di mute, ada suara ini ya. Nah, terus zaman Nabi Isa itu sama seperti nabi-nabi kami itu, banyak yang tidak menyukai. Banyak yang tidak menyukai nabi-nabi kami, sehingga Nabi Isa ini kan dianggap ini ya, penyihir ya. Nah, ceritanya sama dengan seperti Yesus, Nabi Yesus, hanya saja Nabi kami tidak disalibkan. Isa, bukan Yesus Ibu. Iya, Isa, bagi kami Isa sama Yesus sama. Oke, berarti karena kalau di kami ya karena dia menganggap dirinya Tuhan, dia bilang. Oh enggak, ya enggak. Di mana tertulis? Ini Pak Bin Sari ini. Di mana tertulis Yesus menganggap dirinya Tuhan? Di mana tertulis? Karena dia menganggap dirinya Tuhan, anak Allah, gitu loh. Iya, di mana tertulis dia menganggap karena karena dianggap dirinya Tuhan lalu dia mau disalibkan, di mana tertulis? Itu ada Ibu. Di mana? Makan ini kan pembaca Alkitab. Iya, makanya saya tanya Pak Bin Sari di mana? Kalau ayatnya aku nggak tahu, nggak megang Alkitab sekarang Ibu, nggak bisa luar kepala, banyak ayat-ayat gitu loh. Ya, gini Pak Bin Sari, saya yang aku ingin tahu itu tentang Isa, bukan tentang Yesus. Isa itu salahnya apa sehingga mau disalibkan orang-orang Yahudi apa orang Romawi, nggak tahu lah. Kesalahan dia itu di Al-Quran apa, menurut Al-Quran itu maksud saya Ibu itu. Iya, saya sudah jawab. Di zaman kami itu, kenapa Nabi Isa mau disalibkan? Karena memang zaman itu banyak tidak menyukai Nabi Isa. Dan bukan karena dia mengaku dirinya Tuhan, tidak, bukan karena itu. Gitu. Itu saya bilang karena Ibu samakan ke Yesus kan. Itu Pak Bisa tadi yang ngomong mengatakan bahwa Yesus mau disalibkan karena mengaku dirinya Tuhan. Jadi saya tanya mana dalilnya? Gitu. Mas, kita ini jangan Ibu tarik ke Yesus dulu gitu. Iya, ini saya ngambil, enggak, saya tahu. Dan yang Ibu bilang itu kayak penyihir Yesus itu di mana? Nabi Isa itu di mana ininya? Isinya tertulis di mana, surat apa gitu Ibu, biar kita tahu. Gitu. Iya, setahu saya ya ceritanya ya, tapi kita cari lagi. Tadi udah sebutkan ya kenapa di surah itu ya. Itu next time-nya mungkin itu cari data lama nih. Saya mau merpes ini ya, itu ya next time-nya aku suka naik suka ke ini kok, ke akun itu ya. Iya. Cuma mungkin bagaimana menurut Anda? Quran dicari itu mungkin nggak ada lah. itu ada. Kenapa Nabi Isa itu disalibkan? Ada. Iya, next time-nya. Iya. Isa kan belum disalibkan. Saya mau nanya balik loh, padahal saya nanya balik. Bentar ya. Ya nanti next time pasti saya datang ke itu ya. Marpesta benar. Lagi Marpesta, nggak bohong aku. Wah, saya pada mau nanya balik loh. Ya kan pertanyaan itu juga belum tanya. Masih lama nanti maksudku ya. Yang lain aja kan yang lain. Oke. Boleh nggak aku bertanya? Oke, boleh, silakan. Oke, saya ini roti hidup. Oke, saya mau tanyakan kepada Anda. Karena dari tadi Anda menyamakan Isa dengan Yesus, betul? Anda sampaikan bilang tadi bahwa di kami Nabi Isa itu adalah Nabi Yesus. Oke. Coba Anda jelaskan kronologis kelahiran Isa. Apakah sama dengan Yesus? Silakan. Oke. Nabi Isa, bentar ya, saya baca dulu nih. Nabi Isa itu dilahirkan oleh seorang wanita bernama Maryam. Di dalam Bibel kalian juga sama. Saya sebutkan persamaannya ya. Saya nggak panik, tenanglah kau. Ngapain pula aku panik. Di dalam Al-Quran kami, Nabi Isa itu dilahirkan oleh seorang wanita yang perawan bernama Maryam. Dan di dalam Bible kalian juga begitu. Di zaman itu dulu, satu-satunya wanita yang perawan bernama Maryam adalah satu orang. Makanya kami mengatakan Nabi Isa dan Yesus sama. Sudah, Nabi kami dilahirkan di bawah pohon kurma. Ya, tidak seperti kalian di kandang domba. Padahal tidak tertulis di dalam Bible kalian Yesus lahir di kandang domba. Tidak ada itu tertulis, tapi karangan kalian luar biasa. Sementara kami itu ada tertulis. Silakan, udah saya jawab. Oke, Ibu,
Oke, terima kasih. Dari mana Anda bilang Yesus lahir lewat seorang perawan yang bernama Maryam? Itu yang pertama. Di dalam Bible kami atau dalam firman Tuhan, bukan Maryam. Maryam itu adalah saudaranya Musa. Sedangkan yang dilahirkan itu, yang melahirkan Yesus adalah Maria. Itu yang pertama. Ibu sudah salah di situ. Yang kedua, Yesus itu bukan lahir, atau Isa yang ibu kenal itu bukan lahir di bawah pohon korma, tetapi dia lahir di kandang domba. Nah, coba itu menjelaskan tentang sangkut pautnya pohon korma dengan Yesus itu adalah lahir di kandang domba. Gini Bu, kami percaya bahwa Yesus itu lahir di kandang domba. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa dia adalah domba yang siap disembeli untuk mengorbankan dirinya kepada umat manusia. Itu jelas Bu. Tetapi coba Ibu menjelaskan tentang Yesus lahir di pohon korma, apa sangkut pautnya gitu loh Bu. Apa? Ya. Gitu, Bu. Mana dalilnya dia lahir di kandang domba? Oke, saya akan carikan dalilnya ya Ibu ya. Betul. Terima kasih. Bentar. Namun sebelumnya Ibu jelaskan dulu tentang Yesus itu atau Isa itu yang Ibu kenal. Tapi jujur Ibu, saya Lukas 2 ayat 7, Umi, Lukas 2 ayat 7. Saya tidak kenal. Boleh panggil teman-teman, ada Ustadz. Dan saya banyak kali WA. Ustadz Ali, Ustadz. Oke, silakan. Ustadz Alif atau itu. Oh, ini ada moco. Bisa jelaskan sama saya tertulis di mana daripada ini capek aku nyari data. Soalnya HP aku udah tadi bunyi-bunyi. Oke. Lukas 2 ayat 7 dan Lukas 2 ayat 7 dan 12. Coba cari datanya di situ, Mi. Apa katanya? Bang Moco, coba tajari ke sama aku Bang. Nabi Isa lahir di itu pohon kurma, tertulis di mana? Bang Moco. Oh, aku juga tahap. Di situ dinyatakan bahwasannya ya kisah itu tentang ibunya Maria, ibunya Nabi Isa yang melahirkan di bawah pohon kurma, itu ada memang. Kalau untuk ayatnya aku juga nggak hafal Kak. Ya. Letak ayatnya nggak hafal juga. Cuman masalahnya tadi benar pertanyaan itu. Di Al-Quran itu ada tertulis. Di Bible di mana tertulis? Di kandang dombanya kan nggak ada. Yang ada di palungan kan gitu. Itu sudah bagus, jawaban tadi sudah benar. Mungkin Roti Hidup bertanya, ini udah tahu juga jawabannya sebenarnya ya. Cuman kenapa ditanya lagi, saya pun bingung juga. Karena ini sering kali dibahas. Sudah belum Bu? Coba Ibu jelaskan dulu. Dari mana Ibu bilang Yesus itu lahir di bawah pohon korma? Coba Ibu menjelaskan tentang hal itu. Pautnya dengan pengorbanan Yesus adalah domba. Jangan bawa domba. Kalian yang mendombakan Yesus, kami nggak ada. Yesus pun kalian jadikan Tuhan, tapi kalian bilang binatang. Jangan. Nabi Isa kami nggak domba. Nabi Isa kami manusia. Nah. Iya Bu, cuman kalau jawab Nabi dijadikan Tuhan terus dibilang domba, nggak ada sopan. Iya Ibu, coba jawab pertanyaan Abang Roti Hidup itu. Ya sabar. Aku cari datanya. Di mana ada tertulis di situ? Maksudnya domba itu itu dulu. Saya lupa itu tuh di mana. Jadi saya cari dulu. Ini
Untuk domba itu cuman bahasa kiasan Alkitab. Di surat Maryam 22, Domba itu 23, cuman 24, bahasa 26 kiasan itu. Alkitab. Di surat Maryam 22, 23, 24, 25, 26 itu. Nah itu udah dijawab ya. Dimana gitu ya. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Isa dilahirkan dari rahim seorang perawan yang bernama Maryam binti Imran. Nah dalam Al-Quran disebutkan bahwa Isa dilahirkan di bawah pohon kurma. Itu udah disebut ayatnya ya. Mending tadi kita cari Maryam ya. Nggak ada. Oke. Udah disebut ya. Nama anaknya gelar Isa Al-Masih. Surat Maryam 23-26. Nah, ya itu saya jawab ya. Surat Maryam 23-26. Nah, sekarang saya minta itu Anda. Oke. Umi, dengar suara saya Umi. Saya Sokasera ini. Iya. Iya tadi Umi bilang apa Yesus itu kita samakan domba dan segalanya, bukan maksud domba itu cuma bahasa kiasan Alkitab. Kita bilang domba perumpamaan. Iya cuma perumpamaan, bukan kita bilang Yesus itu hewan, bukan bahasa kita, karena bahasa Alkitab itu untuk menebus manusia dari dosanya itu harus apa domba yang tidak bercacat, tidak bersalah. Yesus itu kita katakan domba karena cuma bahasa kiasan Alkitab saja itu. Tapi kalau kita mengerti konsepnya itu, kita tahu kemudian ada ayatnya itu Yesus lahir di kandang domba, tapi di situ tidak dibilang kandang domba secara langsung. Di Lukas pasal 2 ayat 7 situ bilang, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Mana kandang dombanya? Palungan itu gimana di rumah atau di mana? Mana kandang dombanya? Umi, biasanya itu palungan itu dulu ya. Disampaikan di konsep ayatnya seperti apa ini? Kami jelas loh, kami jelas. Pohon kurma itu jelas ada ayatnya, ada mengatakan pohon kurma. Jadi kalau kalian mengatakan kandang domba harus jelas kandang domba. Kami jelas tadi aku bacakan pohon kurma. Di bawah pohon kurma. Dan kalian juga harus bawa data. Kami gak ada asumsi loh. Jelas kami bilang ada kata di bawah pohon kurma. Dan kalian juga harus mengatakan kabur. Halo, boleh saya kabur? Iya, Pak Tumpak, agama apa? Saya dulu belajar di agama Islam dari SD di Medan. Sekarang sudah jadi agamanya Kristen. Apa? Kristen. Oh, yang bertanya tadi sudah kabur. Silakan, oke. Saya mau nanya nih. Tanya apa? Saya bertanya pertama sekali penciptaan manusia dulu ya, karena kalau di Bible itu di Alkitab tuh nyata dari manusia penciptaan sampai akhir zaman. Aku mau nanya di Al-Quran bagaimana manusia diciptakan? Coba saya tanya. Oke, sebentar dulu. Ranto, selamat pagi. Selamat pagi, Bunda. Agama apa Ranto? Apa? Muslim, Mbak. Oh, Tuhanku. Harus lapor Muslim. Kristen. Udah turun. Selamat pagi Arno Manalu. Ya, selamat pagi, Mbak. Agama? Pengikut Kristus, Kristen. Oke, ya. Mas Dope, selamat pagi. Ya. Agama? Kristen. Jaegar, selamat pagi. Jaegar, selamat pagi. Pagi, Bu, pagi. Agama? Kristen Katolik. Oke. Jadi Bapak mengatakan bahwa jelas di dalam apa Bapak bahwa penciptaan manusia ya dari awal sampai
Ya. Apa? Aku boleh minta datanya Pak di mana? Eka Silaban, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Agama? Kristen Protestan. Oke, Adi Cuan, selamat pagi. Adi Cuan, selamat pagi. Pagi. Agama? Katolik. Oke, silakan. Saya turunkan dulu Bang Ocet ya nanti lagi. Oke, silakan. Di mana Pak Tumpah? Di mana tertulis Pak? Yang saya Iya, di mana tertulis? Bahwa jelas kata Bapak tadi, Pak Tumpah, jelas di dalam Bible kami penciptaan manusia dari pertama sampai ke akhir zaman. manusia. Pak Adi, di mana tertulis? Iya. Iya, di mana tertulis? Maksudnya penciptaan masa atau gimana ini? Nah, dia bilang jelas di dalam Bible kalian manusia diciptakan dari awal bumi ini ada sampai akhir zaman. Di mana tertulis? Jorok kalau buang ludah dihituin dong HP-nya. Jorok banget. Di mute kalau buang ludah, jorok banget. Untung gak ada yang lagi makan. Bang Tumpah, di mana tertulis? Bang Tumpah. Tertulis di mana? Saya nanya nih, aturan bagaimana penciptaan manusia. Lah, kok ngamuk? Ya saya tanya dulu. Kalau tadi Pak Tumpah tadi menjelaskan bahwa di Bible Anda jelas. Ya saya tanya di mana tertulis. Ditanya kok ngamuk? Saya jawab, itu ada di Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Coba baca. Apa? Ayat yang tadi gue bilang, manusia itu diciptakan sampai akhir zaman. Coba baca dari Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Kisah Nabi Adam. Iya. Kisah Nabi Adam. Gitu. Iya. Dan itu katanya sampai akhir zaman. Jaigar. Nabi Yesus Tuhan kalian menciptakan manusia. Beranak cucu itu yang sampai akhir zaman, Bu. Ini nama beranak cucu. Kalau ibu beranak pinang, lalu anak ibu beranak cucu lagi, ya itu sampai akhir zaman, gak ada terbatas. Tapi ini Allah kalian menciptakan manusia itu kan bukan yang di hari ke-6 itu ya? Hari ke-6, masa ke-6? Iya, di hari ke-6. Manusia itu puncak dari ciptaannya. Oke. Dan setelah di hari ke-6 itu kan di hari ke-7 Tuhan beristirahat. Terus sampai sekarang apakah Tuhan masih menciptakan manusia? Masih. Kita jangan ini ya. Ya, Bang Jaigar masih. Dalam makna hal-hal duniawi. Istirahat Allah itu tidak pernah beristirahat. Maksudnya dia pada hari ke-7 itu dia menghentikan ciptaannya, namun dilanjutkan lagi pada hari-hari yang biasanya sampai seterusnya, sampai berabad-abad, sampai sepanjang segala masa. Oke, jadi iya. Jadi kami itu diciptakan oleh Tuhan kami, oleh Allah ya. Allah menciptakan kami manusia. Adam itu, kalau Adam diciptakan dari tanah ya, dari tanah. Terus Hawa juga diciptakan dari tulang rusuk. Maka kami juga diciptakan dengan sama seperti Adam. Makanya kami manusia ini berasal dari tanah, kembali ke tanah. Nah, itu sampai nanti di zaman akhir zaman itu seperti bagaimana Adam diciptakan, begitulah kami diciptakan. Nah, begitu. Nah, saya tanya ini, Bang Jagger mengatakan bahwa Allah yang menciptakan, ya kan? Manusia itu diciptakan oleh Allah itu sendiri, betul? Betul. Yesus ini manusia atau tidak? Yesus ya jelas manusia biasa, mengambil. Ya, dia manusia biasa, maka diciptakan sama juga seperti nabi-nabi terdahulu, betul? Iya, dalam kemanusiaan. Tidak. Jangan, santai. Tunggu, Bang, tunggu ya, biar aku
Bang, biar aku yang jawab ya Bang. Tunggu ya Bang. Ya, oke. Oke Bang. Bu, Ibu tahu kalamullah? Ya, kenapa dengan kalamullah? Kalamullah itu apa? Kenapa membawa kalamullah? Enggak, kenapa? Aku nanya dulu. Apa itu kalamullah? Enggak ada hubungannya dengan kalamullah, enggak ada hubungannya Bang, enggak ada. Iya Bu, saya tahu enggak ada hubungan, tapi saya Ya kalau enggak ada hubungannya kenapa disambungin? Saya tahu enggak ada hubungan, terus kenapa disambungin? Itu nanti menjadi Enggak ada hubungannya. Kalau nggak ada hubungannya jangan disambungin. Kan Anda sudah mengakui nggak ada hubungannya, nggak disambungin. Lah lari bapaknya. Tidak terus dia menghilang. Ibu, gini ya. Kami percaya Yesus itu adalah kalamullah. Sama seperti Quran yang turun dari surga. Jadi Yesus itu pada dahulunya bukan makhluk. Yesus itu berada di lahul mahfud. Berada di kedekatan paling dekat daripada Allah. Tidak ada pun satu manusia yang seperti Yesus yang berada di dekatan paling dekat dari Allah. Yohanes 1 ayat 18. Apa? Ini kok pakai jilbab kata si James? Kalamullah. Anda membawa itu mengatakan bahwa Yesus itu seperti kalamullah, betul? Iya. Oke. Kalamullah itu ciptaan atau tidak? Makanya jangan dibawa-bawa. Kalamullah itu tidak ciptaan, Bu. Makanya Yesus itu kalamullah tidak ciptaan. Tidak. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Coba Ibu cari referensi jurnal atau artikel. Apa itu kalamullah? Apakah itu ciptaan atau tidak? Kalamullah. Iya. Oke. Kalamullah itu perkataan begitu. Iya. Berarti kalam itu kan kata. Allah itu kan Allah itu sendiri. Jadi kalamullah adalah kata-kata dari Allah. Terus apakah kata-kata dari Allah itu sifatnya ciptaan? Perkataan Allah. Saya tanya ini perkataan Allah kan? Ya. Perkataan Yesus itu berasal dari perkataan Allah, betul? Yesus itu kalamnya itu ya pemikiran perkataan ya kan? Betul? Yesus berasal dari perkataan, betul? Iya. Perkataan Allah ini saya analoginya apa ya? Saya praktekkan gimana ya? Perkataan Allah. Ustadz Alif dari tadi ditungguin kagak nongol. Udah selesai baru ini. Ustadz Alif lama banget. Nah, jadi sebentar ya Ustadz Alif, standby dulu. Perkataan Allah. Ini saya berkata. Ini saya mau analogi nih ya, obat ya. Ini. Saya berkata. Perkataan. Hei, jadilah kau obat. Jadilah kau manusia. Ini ya. Perkataan saya nih. Jadilah kau manusia. Keluarlah perkataan ini. Keluar. Jadi perkataan itu, ini perkataan itu. Iya. Ini perkataan yang keluar dari saya, kan? Mau berpulang sekolah. Ini perkataan saya. Keluar perkataan saya ini menjadi ini. Apakah saya masih ada atau tidak? Jelas masih ada. Jelas masih ada. Ada perkataan, ada saya. Berarti ada dua orang, kan? Tidak, Bu. Tidak. Kata-kata Ibu mencerminkan diri Ibu enggak? Saya tahu dari Ibu dari mana? Dari kata-kata Ibu atau dari tingkah laku Ibu? Saya sekali praktekin ya. Sekali lagi saya ini ya. Ini analogi yang gampang loh. Tadi ya analogi yang gampang. Perkataan saya. Hush, jadilah kau manusia. Kun fayakun. Ini manusia nih. Ya. Ini manusia nih. Jadi udah perkataan saya keluar dari mulut saya. Jadilah kau manusia. Ini manusia. Saya masih ada atau tidak? Ibu, kita harus bisa membedakan namanya kehendak ilahi dengan kun fayakun. Saya masih ada atau tidak? Allahnya masih ada. Allahnya masih ada. Manusia ini juga ada. Berarti ada dua sosok, bukan? Kalau gini Bu, saya kasih gambaran. Oke. Saya menciptakan patung yang mirip dengan saya. Namun yang tidak dimiliki patung itu apa oleh saya? Patung itu keluar dari Anda tidak? Kalau patung itu Anda buat sendiri. Itu nggak keluar dari saya. Ya udah, ini kan perkataan, kita membahas perkataan. Kalau patung itu kan Anda buat sendiri, bukan keluar dari Anda. Ya.
Kan tadi kan ini kan masalahnya ciptaan, Bu. Ciptaan itu kan apa yang kita Iya, ciptaan. Oke, ini ciptaan. Perkataan, makanya saya tanya, kalau mulai itu penciptaan atau tidak? Saya tanya di situ. Itu perkataan, Anda bilang iya. Perkataan itu ciptaan atau tidak? Makanya saya tanya itu. Anda menjawabnya tidak. Perkataan itu berasal dari Allah. Ya sudah, kalau perkataan itu bukan ciptaan, berarti Anda tidak bisa menyamakan dengan patung. Patung itu Anda ciptakan sendiri, sementara perkataan keluar dari mulut Anda. Beda tuh, beda. Jangan analogi yang berbeda Anda iniin. Beda itu. Nih saya tanya nih, Bang Jegar nih. Saya dilaporin. Ini nih. Bla bla nih gara-gara ini nih. Misalnya, saya kan lagi viral tuh. Karena saya bilang Tuhan kalian menete kan. Nah, saya lagi viral kan, viral. Nah, yang di viral. Tengoklah ini. Di waktu saya ditangkap sini, di waktu nggak bisa ditangkap sebenarnya enggak ini. Di waktu saya ditangkap, saya membuat kejahatan lah. Saya ditangkap karena ini saya mengapain lah bilangi Tuhan Glenete. Ditangkap. Yang ditangkap saya ini video ini yang ditangkap. Bunya, karena kata-kata Ibu mencerminkan. Iya sudah, begitu juga itu Anda pandai, yang ditangkap saya, itu Anda pandai. Padahal video di mana kata-kata ini keluar dari mulut saya sehingga direkam dijadikan video. Keluar nih, keluar. Nah, gara-gara kata-kata saya bisa dilaporin. Dan saya tanya, perkataan saya ini yang dilaporin, ini yang ditangkap, ini perkataan saya atau saya? Anda mengatakan saya. Nah, itu Anda pinter. Nah, tunggu, Ibu menganalogikannya itu bisa. Jadi kata-kata menganalogikan bisa. Allah, berarti kata-kata Allah adalah Allah. Betul nggak? Menanaloginya bisa. Assalamualaikum Bunda, cek semua, selamat pagi, selamat siang, selamat Waalaikumsalam. aktivitas.